Jadi poinnya apa yang kalian kangenin di asrama? Kocaknya bareng sih. Suasananya bareng-bareng. Tapi Soalnya kita pasti kangen bareng. ya? Iya pasti. Kangen banget. Ya. Kangen Lucu. banget. Apel pagi. Tapi Nyicipin. sekarang kayak kita datang udah beda ya suasananya. Mungkin karena udah dicampur dua asrama jadi. Oh mungkin ada kemasukan sih. Ya, Iya. mungkin Hmm. ya ada banyak perubahan ya baik dari segi peraturan. Sebenarnya sih kalau misalnya dipikir-pikir lagi peraturan itu nggak kerasa ketat, kita nggak kerasa tertekan di asrama kalau misalnya Kita jalani. ada yang ya kita jalan dengan baik dan juga saling muatin. Iya. Karena kenapa aku masih bisa bertahan di asrama, karena aku kayak punya temen yang bisa dipercaya gitu kan, terus mereka mau denger aku cerita tanpa mereka ngehakimin gitu kan. Iya. Kalaupun emang cara aku salah, mereka nggak yang kayak kamu sih gini enggak, tapi mereka tuh kayak ngertiin dulu gitu kan, oh ternyata kayak gini aku gitu kan, terus nanti pelan-pelan kasih tahu. Kayak aku bersyukurnya gitu karena ada yang kuatin gitu loh, jadi Iya. bisa intinya dalam asrama tuh kayak kita jalannya bareng-bareng gitu loh. Kita masuk bareng, jadi kita juga harus keluar bareng iya, gitu. gitu. Walaupun ya agak sedikit konflik gitu kan, tapi itu nggak menjadi alasan kita nggak bareng-bareng, maksudnya kita pecah gitu kan, enggak gitu. Tapi konflik sendiri itu untuk mendewasakan ya. Iya. Itu sebuah pengalaman juga sih. Pengalaman hidup. Oke, pesan dan kesan kita sudah hampir lebih dari lama sekali kita ngobrol, walaupun nggak jelas. Nggak ngongeng Tapi ngomong. sebenarnya kayak gini aja, mas, santai saja ya. Namanya juga podcast itu. Mamen. Saran buat asrama. Nah, jadi udah. Kalau aku sih jangan jadiin peraturan itu apa ya, kayak sebuah kutukan. Ya kamu jangan terlalu kayak gimana gitu ya sama peraturan. Jangan menganggap peraturan itu sebuah peraturan. Iya. Ya, apa dong? Kayak gimana? Ya, apa dong? Jalanin aja di Jalanin asrama. saja. Semuanya itu orang tuh nggak harus semua orang tuh tahu apa masalah kamu. Cari aja temen yang bisa kamu percayain, terus kamu curhat gitu kan, pasti ada. Terus apa ya, ingat peraturan yang tertulis yang pertama dan utama itu itu harus inget banget. Apa itu? Dilarang. Jangan sampai melenceng. Kalaupun kalian tahu mungkin Boleh, tapi jangan Iya, sampai gimana ya? berbelok arah. Maksudnya kalaupun kalian tahu dari kita itu emang Belok tuh ada udah yang relatif banyak. pernah melakukan hal yang seperti itu, melenceng gitu, tapi kalian pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk Tapi gitu. peraturan itu dibuat ada tujuannya ya. Ada Iya, tujuannya. ada kebaikan. Tenang. Enggak, SMA enggak lama, guys. Cuma Iya. Enggak, ini aja deh, jangan pikir cowok SMA tuh udah yang paling ganteng. Nah, Di luar lebih banyak yang ganteng, saudara. Masuk kuliah. Terlalu banyak ya. Gua aja gagal aku. Iya. Saking banyaknya sampai kita nggak laku. Iya, itu intinya itu, peraturan jangan pernah ninggalin peraturan itu. Tuh. Dari nada. Tertulis dan nggak tertulis tetap aja peraturan. Aku nggak tahu apa. Aku nggak tahu apa. Ya apa sarannya saja. Aku Saran buat asrama lah. Biar lakukan asramanya berkembang juga toh. lakukan yang Pakai terbaik baking aja. Lakukan yang terbaik. Iya. Kalau kamu ngerasa benar, ya silakan terusin. Tapi kalau kamu ngerasa salah, jangan. Stop. Wih, Oke. Ini ada kata-kata di sini apa ya? Pasender bisa, Bama Jaya. Tapi kangen PA sih. Live for but now apa namanya? Itu bapak sendiri yang buat. Enggak, yang itu loh pojokan. Mana? Pokok intinya ya sudah apa yang mau kamu Apa sih lakukan, yang dari lakukan. kita bisa ngambil dari lagunya Que Sera Sera. Oke. Sera-sera gimana itu? Que Sera Sera, whatever will be will be. Oke. Jadi apa yang terjadi biarlah Biar terjadi terjadi, gitu. oke, Kita oke. cuman ngejalanin. Ya. Oke. Nikmati semua prosesnya. Kalau yang itu kata-kata mutiaranya itu apa yang ingin kamu lakukan saja, tapi kamu harus tahu kapan kamu bisa berhenti. Iya. Ya pasti. Gitu. Jalanin aja dulu. Iya. Monggo Mbak Angel gimana?
saran nih ya. Hmm. Aku lebih kalau asrama sih menurut aku itu udah sebagai wadah yang cukup baik menurut aku kalau ada asrama. Cuma gimana sih para sumber daya manusianya yang di situ tuh yang gimana menyesuaikan dengan wadah yang sudah disediakan gitu. Jadi buat untuk teman-teman adik-adiknya sekarang itu jadi kayak benar yang dikatakan Ivon lakukan benar. Kalau kalian merasa benar, silahkan lakukan. Namun bertanggung jawablah dengan apa yang kalian pilih gitu. Jadi kayak jangan apa istilahnya, kalau kalian buat kakaknya istilahnya, kakaknya entah adiknya, kalian memiliki tanggung jawab masing-masing sebagai seorang pelajar istilahnya. Kalian juga punya waktu kebebasan untuk berpendapat, untuk berdinamika bersama di sekolah. Namun kalau ketika kalian di asrama itu kalian sudah berbeda tanggung jawab kalian sebagai anak asrama gitu. Jadi kalian di situ kehidupan bareng-bareng. Yang kakak bertanggung jawab atas adiknya, yang adiknya juga harus gimana sih menyesuaikan, memposisikan diri sebagai seorang adik yang baik itu kayak gimana. Coba sebagai kakak juga jangan terlalu semena-mena memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik di sini bukan berarti sebagai tekanan untuk kalian, enggak. Tapi istilahnya gimana sih kalian sebagai seorang yang lebih tua di asrama terus mencontohkan hal yang baik sama adiknya untuk adiknya tuh bisa belajar, terus besok untuk adiknya yang kemudian tahun yang akan selanjutnya gitu. Terus juga jangan sepelekan suster istilahnya. Jangan sepelekan suster, jangan sepelekan kita sebagai alumni, karena kita juga sebagai alumni nggak yang lepas tangan begitu saja. Kita juga tahu gimana sih adiknya sekarang, kita juga tahu gimana sih kehidupan asrama yang sekarang itu seperti apa. Jadi jangan remehkan kita yang udah alumni, kakaknya udah alumni kok ngapain ikut campur dan sebagainya. Enggak, kita tahu semuanya. Jadi kalau tiba-tiba kakaknya ada apa, jadi karena kita juga tahu gitu, jangan sepelekan kita juga banyak mata-mata di sini gitu ya. Bahkan Aku gitu sih, jadi masih sampai sekarang minta tolong sama kita. iya, karena suster sendiri juga masih minta tolong sama kita ya gitu. Jadi kayak ya itu, sekarang nikmatilah dulu prosesnya, jangan sebagai beban, karena masa SMA bener yang dikatakan Anda tuh nggak yang lama banget, 3 tahun tuh sebentar. Dan bersyukurlah kalian karena sekarang sudah dipermudah dengan teknologi yang ada. Iya, benar. Jangan kayak banggapan, alah dulu kakaknya tuh nganggapnya bandingnya sama yang dulu. Sekarang kan udah beda. Emang beda. Kita bukan membandingkan, tapi kita bercerita, kita sharing pengalaman kita. Wah dulu tuh kayak gini. Berarti kalian tuh harus apa ketika dengar orang sharing tuh gitu. Jadi belajar dari pengalaman orang lain gitu. Jangan mau seenaknya sendiri gitu loh. Gitu sih, Pak. Lebih dewasa ya. Aku tambah dewasa. Tapi gini lah, di asrama itu ya jadi hasilnya sudah kelihatan sih. Hasil dari asrama itu punya pemikiran tersendiri, punya gagasan tersendiri, lebih mandiri ya enggak sih? Iya. Mau tinggal di mana saja itu Kolong nyaman. Iya, bener banget. pasti bisa mandirinya Iya. ya asrama itu. Temen aku aja sekarang iya, masih homesick gitu loh. Jadi kayak ada Iya. yang ngasih kos, aku masih kangen rumah. Tapi aku sendiri yang udah sama udah biasa. bejak be aja Ya gitu. malahan kita kayak lebih nggak Enjoy pengen pulang rumah, ya kan? gitu ya. Gitu. Maksudnya lebih menikmati Iya. kemandiriannya kita gitu. Tapi kemandiri saya juga punya pengalaman kayak sepupu gitu ya, dia itu kayak tadi disebutkan, dia nggak punya bekal asrama, nggak punya bekal ngekos waktu kuliah gitu, ya sudah kayak kaku, habis itu seminggu sekali pulang ke rumah. Nah makanya kita harus Iya. bersyukur dari Iya. awal kan kita udah membawa nilai-nilai yang dari asrama. Iya. Betul. Sekarang buat sekolah. Sekolah. Iya. Semoga SMA Pius Bakti Utama semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. Semoga semakin terkenal lagi. Amin. Dengan segala macam kualitasnya, Ya. dengan segala macam pendidikannya, pengetahuannya. Semoga lebih dikenal banyak orang dan banyak murid-murid yang bisa bergabung di sini. Amin. Ada? Ya. Gak boleh sama lo. Nggak boleh sama, udah kayak tugas, udah kayak ujian aja. Nggak boleh sama.
Ya, semoga SMA Pius ya karena udah maju teknologi, semoga semakin maju juga ya SMA Pius. Amin. Amin. Terus meluluskan tunas-tunas, Yeah. tunas-tunas bangsa yang baik gitu kan. Terus Amin. semoga ada yang lolos PTN ya guys ya. Amin. Amin. Biar bisa meneruskan siapa Kak? Kak Oce. Kak Oce. Kak Oce. Iya. Kalau angkatan kalian ada yang lulus PTN nggak? Nggak ada ya? Belum. Tapi ada yang beasiswa ya? Ada. Beasiswa. Beasiswa. Nggak apa-apa. Nggak lulus PTN tapi lulus beasiswa. Gak apa-apa. Dapat beasiswa, nggak apa-apa. Semuanya Nggak apa-apa juga sih Jangan, bayar, heeh. memperkaya kampus. Ya, benar. Membayar dosen-dosennya. Iya. Doakan saya yang masih beasiswa ini dengan Iya. tuntutan IPK yang harus sesuai. amin. Ya, amin. Ya, Semangat. yang terbaik buat SMA Pius, semoga muridnya makin bertambah Baik. juga, Yes. gitu kan, biar kualitasnya makin Bertambah. ya. Jel, Kalau dari saya sih sebenarnya makin dilihat makin dibanding dulu angkat tahun saya ya, sama tahun kita itu. Ya. Ya, tahun-tahun ini sudah semakin sangat berkembang. Tingkatkan perkembangan ini juga untuk teman-teman yang tahun sekarang yang sudah bersekolah di SMA Pius, bersyukurlah karena kalian sekarang semakin Maju. iya semakin diberi wadah untuk mengembangkan kemampuan kalian gitu. Jadi jangan sia-siakan yang sudah disediakan dari sekolah. betul. Terus juga jangan malu-malu untuk berkembang. So, do the best. Hidup ini Masa adalah SMA itu kembangkan kesempatan. kemampuan kalian loh guys. Ya. Ya. Dah, nyanyi lagi dong, dah. Aku kembali masa. Oh, nyanyi apa gitu? Lagu Ada gitar di rohani, belakang. rohani. Kita di sini ya. Gitar di belakangmu itu. Enggak. Oh ya, apa sih itu lagu Yel Asrama ya? Satu keluarga. Kamu apa nggak kuncinya? Nah, melangkah bersama Dalam satu tujuan gapailah Kayak lagu Insada, Insada. inisiasi Sanata Dharma. Iya. Dia Emang gimana? Dia kan lulusan anak sadar, kita beda. Jangan ini dong. Angkatan berapa ya? Udah lama old, Iya. angkatan old. Mau nyanyi apa, dah? Dibuka dengan lagu, ditutup dengan lagu juga. nyanyi apa ya kagak Ya tahu. terserah. Lagu rohani. Kamu nyanyi lagumu saja. Mereka berdua Enggak lah, ikut nyanyi masa aku ngamen di sini. Sawer dong. Nah ini kita juga nggak tahu lagunya, mohon maaf ya. Ya, ayo lagu rohani apa, Pe? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Gitar. Iya, Cepet. aku juga udah lupa. Pakai itu. Melayani Tuhan. Ya kan. Ntar ya bro, lagi time. Iya, sabar ya kan. Lihatlah muka-muka kita puas-puasin karena bentar lagi bakalan nggak ketemu sama kita. Ini viewersnya harus banyak ya, karena di sini harus Nanda harus Nanda S3 marketing. marketing. aku malu ya. Aku malu. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini